mengisi absensi secara manual sehingga prosesnya lebih cepat dan juga nyaman. Lalu yang ketiga, akurasi data dengan sistem yang otomatis data absensi Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Farel Baswara, 2 Cynthia Raharjo, 3 Ardika Wayu, 4 Rania Nadifa, yang ke-5 Sela, Alfida Nur Sela. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Measurable Organization Value atau MOV. Untuk presentasi kali ini kami membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama pengantar, terus kemudian apa itu MOV, yang ketiga ada tujuan proyek, yang empat mengembangkan MOV, dan yang kelima contoh MOV. Ya, di sini pengantarnya dalam setiap proyek yang MOV, eh, dalam setiap proyek yang dilakukan oleh organisasi, keberhasilan tidak hanya diukur dari apakah proyek tersebut selesai tepat waktu atau sesuai anggaran, tapi juga seberapa besar nilai yang dapat dihasilkan untuk organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap proyek untuk memiliki tolak ukur yang jelas dan dapat diukur, yang disebut dengan Measurable Organization Value atau MOV. Kemudian apa itu Measurable Organization Value atau MOV? Ialah tolak ukur utama yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu proyek bagi organisasi. MOV memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan tidak hanya selesai sesuai anggaran atau tepat waktu, tapi juga memberikan nilai tambah yang jelas dan dapat diukur bagi organisasi. Selanjutnya ada tujuan dari proyek MOV, yaitu yang pertama ada measurable, yaitu bertujuan untuk dapat mengukur dan menilai keberhasilan suatu proyek secara objektif. Yang kedua ada provide value, proyek juga harus memberikan nilai tambahan bagi organisasi, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun manfaat lainnya. Yang ketiga ada Biogripon, yaitu semua anggota tim harus sepakat dengan tujuan proyek, memastikan komitmen dalam keterlibatan. Dan yang terakhir ada variable, yaitu tujuan harus dapat diverifikasi, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan. Selanjutnya juga ada project objektivitas, yaitu yang pertama scope atau scope proyek, yaitu merujuk pada definisi jelas tentang apa yang harus dicapai dalam proyek tersebut, termasuk dalam skop adalah semua tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek. Manfaatnya yaitu menentukan skop proyek, yaitu untuk mendefinisikan prioritas tugas, mengalokasikan sumber daya dengan efektif, mengontrol perubahan skop yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada memastikan kualitas final produk. Yang kedua ada schedule. Schedule merujuk pada timeline yang ditetapkan untuk menyelesaikan proyek. Ini melibatkan tugas-tugas tersebut ke dalam gambaran keseluruhan. Ya, manfaatnya yaitu untuk memantau progres aktual terhadap schedule, mengadaptasi perubahan schedule jika diperlukan. Yang ketiga ada budget atau anggaran. Budget atau anggaran proyek merujuk pada jumlah yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek. Anggaran ini mencakup biaya-biaya seperti gaji, pegawai, peralatan, ruang kerja, dan lain-lain. Manfaatnya yaitu untuk memastikan semua aktivitas proyek dilaksanakan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada quality atau kualitas, yaitu merujuk pada standar tinggi hasil akhir proyek. Kualitas juga berkaitan erat dengan skop karena definisi final produk harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan MOV. Jadi dalam mengembangkan MOV itu terdapat 6 langkah yang akan kami jelaskan pada next slide dan juga beserta studi kasus. Next. Jadi studi kasusnya kita mengambil proyek pengembangan aplikasi absensi karyawan.
Jadi contohnya seperti di perusahaan X mengalami masalah dalam pencatatan kehadiran karyawan. Proses absensi manual seringkali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan memakan waktu untuk pemrosesan. Untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi, perusahaan memutuskan untuk mengembangkan aplikasi absensi berbasis web yang dapat digunakan oleh karyawan untuk mencatat kehadiran secara otomatis. Nah, berikut ini adalah langkah pertama, yaitu mengidentifikasi area yang terdapat proyek. Jadi, di sini dibagi menjadi 5 sisi, yaitu yang pertama pelanggan. Jadi, karyawan akan merasakan proses absensi yang lebih cepat dan mudah dengan antarmuka aplikasi yang sederhana. Lalu yang kedua yaitu strategi. Jadi, aplikasi ini dapat digunakan di berbagai divisi atau cabang perusahaan dengan peluang untuk menambah fitur baru seperti pelacakan kehadiran berbasis GPS. Lalu yang ketiga yaitu finansial. Aplikasi ini mengurangi biaya operasional terkait kertas dan juga administrasi manual, serta meningkatkan efisiensi perusahaan dengan laporan otomatis yang lebih cepat. Lalu operasional, jadi proses absensi ini menjadi lebih otomatis, mengurangi kesalahan manual, dan data absensi bisa langsung terintegrasi dengan sistem HR. Lalu yang terakhir yaitu sosial. Penggunaan aplikasi ini mengurangi ketergantungan pada kertas, mengurangi inisiatif ramah lingkungan, dan juga meningkatkan kesadaran karyawan terhadap teknologi di tempat kerja. Next. Lalu yang kedua yaitu identifikasi nilai atau value yang diinginkan dari proyek. Jadi ini nilai proyeknya ada 6. Yang pertama efisiensi proses. Jadi aplikasi akan mempermudah dan mempercepat proses absensi, mengurangi pekerjaan manual dan juga meminimalisir kesalahan manusia. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kepuasan karyawan. Karyawan tidak perlu lagi mengisi absensi secara manual sehingga prosesnya lebih cepat dan juga nyaman. Lalu yang ketiga akurasi data dengan sistem yang otomatis data absensi bisa dikumpulkan lebih akurat dan langsung diproses tanpa kesalahan input. Lalu yang keempat yaitu peningkatan produktivitas dengan dengan absensi yang lebih cepat, jadi karyawan bisa lebih fokus terhadap pekerjaan dan bisa jadi lebih produktif. Lalu yang kelima, penghematan biaya. Otomatis absensi mengurangi kebutuhan kertas, biaya administrasi manual yang secara langsung menghemat pengeluaran operasional. Lalu yang terakhir, dari sisi dampak sosial dan lingkungan, mengurangi penggunaan kertas yang mendukung inisiatif ramah lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan metrik yang sesuai. Jadi ini dibagi 6. Yang pertama yaitu efisiensi proses. Jadi dari waktu pencatatan itu membandingkan waktu yang diperlukan untuk mencatat absensi lebih sebelum dan sesudah implementasi aplikasi, lalu jumlah kesalahan yang dicatat. Lalu yang kedua adalah akurasi data, tingkat keakurasian data kehadiran, yaitu mengukur seberapa akurat data kehadiran yang terekam oleh sistem dibandingkan yang sebelumnya. Lalu frekuensi revisi data, yaitu melihat seberapa sering data absensi perlu diperbaiki setelah aplikasi ini digunakan. Lalu yang ketiga yaitu penghematan biaya. Biaya operasional bulanan melacak pengurangan biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan absensi, terutama dari sisi administrasi. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kepuasan karyawan. Jadi presentase kepuasan karyawan itu dapat dilihat melalui survei terhadap karyawan mengenai pengalaman mereka setelah digunakannya sistem absensi yang ini, set absensi yang baru. Lalu waktu respons terhadap masalah, jadi mengukur waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah terkait absensi. Lalu yang kelima yaitu peningkatan produktivitas, yaitu yang pertama presentasi kepuasan karyawan, yaitu melalui survei dan juga waktu respons terhadap masalah. Lalu yang kelima yaitu peningkatan produktivitas, yaitu tingkat kehadiran tepat waktu dan juga waktu untuk tugas utama. Lalu yang terakhir dari dampak sosial dan lingkungan yaitu pengurangan limbah kertas dan juga partisipasi dalam pelatihan teknologi, mengukur partisipasi karyawan dalam pelatihan terkait penggunaan teknologi baru untuk absensi. Kemudian selanjutnya ada menetapkan jangka waktu untuk mencapai MOV. Hal ini dalam studi kasus proyek pengembangan aplikasi absensi karyawan melibatkan beberapa fase
Yang pertama ada perencanaan yang akan dilakukan dengan estimasi 1 bulan. Yang kedua, ada pengembangan yang dimana ini adalah pengembangan aplikasi yang akan dilakukan dengan estimasi 3 bulan. Yang ketiga, ada implementasi. Hal ini adalah karyawan diminta mulai untuk mengimplementasikan trial aplikasi ini selama 2 bulan. Setelah melakukan implementasi, tim akan melakukan evaluasi aplikasi tersebut dari hasil implementasi karyawan yang akan dilakukan evaluasi selama 2 bulan. Bisa next. Kemudian yang kelima, ada verifikasi dan persetujuan pemangku kepentingan. Hal ini adalah langkah yang krusial dalam proyek pengembangan aplikasi absensi karyawan. Karena proses ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami verifikasi, persetujuan, dan tujuan pada aplikasi yang akan diimplementasikan dengan beberapa penjelasan, seperti memastikan proyek sudah sesuai dengan kepentingan, kemudian pemangku kepentingan memberikan persetujuan terhadap proyek ini, dan memahami tujuan dari proyek ini. Sebagai contoh, identifikasi pemangku kepentingan seperti HRD dan manajer departemen harus diidentifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kesesuaian dengan MOV bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan operasional mereka. Kemudian untuk kesesuaian dengan MOV dapat dilakukan dengan memastikan aplikasi absensi mendukung tujuan yang strategis yang ditetapkan di awal proyek, seperti meningkatkan efisiensi pengolahan data, akurat data, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian persetujuan pemangku kepentingan, seperti finalisasi MOV. Setelah verifikasi selesai, pemangku kepentingan harus memberikan persetujuan formal bahwa aplikasi absensi memenuhi MOV yang ditentukan. Misalnya, HRD menyetujui bahwa aplikasi membantu dalam efisiensi absensi dan pengelolaan data lebih cepat. Next. Kemudian ada ringkasan MOV. Di sini ada 5 area yang dihasilkan dari proyek tersebut yang berisi pelanggan, strategi, finansial, operasional, dan sosial. Dari berbagai area ini memiliki value dan time frame yang berbeda. Yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan merasa lebih baik dengan adanya aplikasi ini. Dan hal ini sudah dilakukan oleh pengguna selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang kedua ada strategi dengan value pengembangan aplikasi yang dimana sesuai dengan tujuan MOV, dan hal ini dilakukan selama 3 bulan. Kemudian yang ketiga ada finansial yang dimana memberikan dampak penghematan biaya operasional perusahaan, dan hal ini sudah dilakukan selama 6 bulan. Yang keempat ada operasional yang memberikan hasil data yang lebih akurat dan mempermudah merekap data. Hal ini sudah dilakukan selama 3 bulan. Dan yang terakhir ada sosial yang dimana dapat diartikan proyek ini memberikan dampak untuk pengurangan penggunaan kertas dengan meningkatkan kesadaran teknologi yang sudah dilakukan selama 3 bulan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah measurable organization value adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang membantu memastikan bahwa setiap proyek memberikan nilai yang nyata dan terukur bagi organisasi. MOV berfokus pada tujuan strategis yang spesifik dan menilai keberhasilan proyek berdasarkan dampaknya terhadap bisnis. Dalam implementasinya, MOV mengharuskan kita untuk 1. Menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur. 2. Melibatkan pemangku kepentingan sejak awal untuk menyepakati apa yang menjadi prioritas utama. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap dari variabel diverifikasi dan setujui sesuai dengan MOV yang telah diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.